Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali lagi kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, atau yang masyhurnya disebut Imam Nawawi. Kembali kita ke hadis yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'un syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Artinya dari Abu Yahya adalah kunyahnya beliau, yaitu kunyah dari sahabat Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Sedikit membahas tentang biografinya beliau. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an ini termasuk dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang dulunya Nabi SAW bersahabat dengan beliau. Beliau juga orang yang pertama kali masuk Islam bersama Amir ibn Yasar, dari orang-orang yang muhajirin yang pertama kali masuk Islam sebelum adanya dakwah di Darul Arqam. Kemudian beliau juga adalah salah seorang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau menjadi imam ketika beliau telah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kemudian beliau radhiyallahu anhu meninggal di Madinah pada tahun 38 Hijriah, yaitu 27 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau berkata, sungguh takjub kepada perkara orang-orang yang beriman. Sesungguhnya seluruh perkaranya, baik di dunia ataupun di akhirat, baginya adalah kebaikan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagai sanjungan pujian kepada orang-orang Muslim, karena seluruh perkara hidupnya adalah perkara kebaikan. Tidak ada bagi seorang pun mendapatkan perkara kebaikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang kafir, maka hidupnya sebaliknya. Mereka dalam keadaan keburukan. Kenapa orang-orang beriman itu di dalam hidupnya mendapatkan kebaikan? Nabi SAW kemudian merincikan, in asobathu sarro, apabila dia mendapatkan kebahagiaan kemudian dia bersyukur, maka baginya kebaikan. Kemudian apabila dia mendapatkan sebuah musibah atau kesengsaraan, maka kemudian dia bersabar, maka baginya adalah kebaikan. Jadi setiap manusia mendapatkan dua perkara yang Allah Azza wa Jalla telah timpakan kepada manusia di dunia ini. Yang pertama adalah nikmat, yaitu kebaikan. Yang kedua adalah keburukan. Jadi manusia dalam hal tersebut terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama mukmin, yaitu orang-orang yang beriman, dan yang kedua adalah ghairu mu'min, orang-orang yang tidak beriman. Adapun orang-orang yang beriman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwasanya seluruh perkaranya itu baik. Kenapa baik? Karena apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Kemudian apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, menunggu adanya bantuan dari Allah Azza wa Jalla sambil bermuhasabah akan pahalanya yang didapat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang bersabar itu, orang-orang yang mendapatkan musibah itu ada 4 tingkatan yang telah saya sampaikan di muhadarah sebelumnya. Yang pertama adalah orang yang pertama mencela akan musibah tersebut. Kemudian tipe orang yang kedua adalah orang yang bersabar akan musibah tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut meridhoi akan musibah tersebut. Yang keempat adalah malah bersyukur akan akan musibah tersebut. Kenapa dia bersyukur? Karena dengan musibah yang Allah berikan kepadanya, maka otomatis dia akan mendapatkan tingkatan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan juga orang yang mendapatkan musibah akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla apabila bersabar pahala yang tidak terhitung, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla beritakan di dalam Quran, innama yuwaffawna as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberi pahala bagi orang-orang yang bersabar, pahalanya itu tidak terbatas. Kemudian bagi orang-orang yang bersabar akan musibah dari Allah Azza wa Jalla, janganlah dia berputus asa, janganlah juga dia melakukan maksiat, mencela sebagaimana orang-orang yang kebanyakan orang-orang kafir. Kenapa? Ingatlah ceritanya Nabi Yakub di dalam Al-Quran di surah Yusuf, ketika Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan musibah kehilangan anak-anaknya, terutama Nabi Yusuf, kemudian juga dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla penglihatan beliau, maka beliau berkata, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian semua berputus asa akan rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa adalah orang-orang yang kafir. Maka apabila seseorang mendapatkan musibah, bersabar, tetap bersabar kepada Allah. Diganggu teman, terus dalam belajar diganggu, kemudian dijahili, kita tetap bersabar. Kenapa? Karena dengan sabar tersebut seseorang bisa diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian seseorang dengan bersabar tersebut bisa jadi Allah memberikan musibah, misalkan seperti hilangnya harta, hilangnya anak dan sebagainya, itu bisa jadi sebagai tanda untuk mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi karena harta tersebut kita lalai akan mengingat Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi karena istri tersebut kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang wajib, kemudian perkara-perkara yang sunnah. Dengan itu Allah menguji kita. Jadi kita selalu berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik apabila kita ditimpakan musibah oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sekiranya engkau kira sesuatu yang engkau benci itu akan tetapi itu baik bagi kalian, dan apabila yang kalian cintai itu adalah lebih buruk dari kalian, dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi apabila kita ditimpa musibah oleh Allah Azza wa Jalla, kita berhusnuzon kepada Allah. Siapa tahu dengan musibah itu kita dapat menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Siapa tahu dengan musibah itu bisa jadi pengingat kita akan kelalaian-kelalaian yang kita kerjakan selama di dunia. Siapa tahu dengan musibah itu Allah meninggikan derajat kita di akhirat kelak. Kemudian apabila seorang mukmin mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur, dan syukur adalah sebab ditambahnya rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka salahlah seseorang apabila cuma bersyukur di lisan saja, alhamdulillah, akan tetapi dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat. Maka syukur tersebut adalah syukur yang sia-sia, yang cuma di mulut saja, akan tetapi tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Syukur yang benar adalah bersyukur dengan lisan dan juga dengan perbuatan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan tambahan nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Lain syakartum azidannakum. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatnya kepada kalian. Dan syukur itu tidak cuma satu kali. Apabila kita mendapatkan nikmat, yang pertama misalkan nikmat dunia, misalkan seperti harta, mobil, rumah dan sebagainya, kita bersyukur. Kemudian
kita dapat lagi misalkan mobil yang kedua, kita bersyukur. Tidak cukup dengan syukur satu kali. Syukur itu kepada Allah berkali-kali. Kemudian kita sambil kita melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bagi orang-orang yang kafir itu berbeda. Orang-orang yang kafir adalah apabila dia mendapatkan musibah, dia mencela, seperti sialan musim panas, sialan musim dingin, dan seterusnya. Dia malah mencela kepada Allah. Kemudian apabila dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia tidak mensyukurinya. Maka seperti lanjutan ayat, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian mengingat, adabku sangat pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah menciptakan di dunia ini dua, yaitu kenikmatan dan musibah. Maka hal yang paling baik bagi orang-orang mukmin adalah bersabar kemudian bersyukur. Bersyukur akan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla, dan bersabar akan musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Janganlah antum sekalian berputus asa dengan rahmat Allah. Siapa tahu dengan ujian itu antum semua akan ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan peringatan supaya kalian kembali ke jalannya Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.